mindset. Mind otak, set settingan, susunan. Jadi di sini memang sudah disetting. Ini laki-laki, ini perempuan, di sini letak kamera, di sini letak pembawa acara, di sini letak Pak Ketua, di sini penceramah. Ini settingan. Nah, ada settingan itu yang rusak, dan settingan itu berada di kepala kita. Maka disebut dia dengan mindset. Mind otak, set settingan, susunan otaknya itu salah. Kalau bahasa orang di pasaran, kenapa dia begitu? Melintang otaknya, sungsang otaknya. Mohon maaf mungkin kasar, tapi memang begitulah yang terjadi. Mind, otak, set, settingan, susunannya. Ada juga yang mengartikan mindset ini lain. Mind, otak, set, setan. Mindset, otak, setan. Kalau bicara dengan dia yang baik-baik 5 menit pertama aja, masuk ke 6, setan udah mulai bekerja. Na'udzubillah. Jadi mindset itu orang sudah mengkotakkan, menempatkan Abdul Somad sebagai ustadz terkenal. Ini meniru bahasa Pak Ketua tadi, katanya bukan kalik-kalik. Jadi karena dia ustadz terkenal, tampil di TV, sudah begitu di mindset jamaah, maka kalau mengundang dia, yang pertama mesti ditanya honornya berapa. Yang kedua, hotel bintang. Yang ketiga, tiket pesawat dia mesti yang bisnis. Yang keempat, mesti itu dan ini. Begitulah sudah mindset di kepala mereka. Sementara mindset yang ada di kepala saya, bahwa saya tamat dari Al-Azhar Mesir. Ketika dulu kami belajar di Mesir, waktu itu sedang krisis. Dolar melambung 20.000 waktu itu. Anak Indonesia mau dipulangkan. Ada orang Mesir baik namanya Muhandis Abdul Salam, peternak ayam yang memberikan bantuan 300 pon sebulan. Lalu kami berkumpullah, berjumpa dengan dia. Kami tanya, Muhandis Abdul Salam, kamu banyak sekali menolong kami. Apalah yang kau inginkan dari kami? Apa kata Muhandis Abdul Salam? Tak usah kalian doakan saya. Pulang kalian ke Indonesia, sebarkan Islam ini. Itulah yang ada di mindset kepala saya. Jadi kalau orang tidak paham, dia tanya, ngapain Ustadz masuk ke suku Talang Mama, suku Akit, suku Laut, Anak Dalam, suku Kubu, suku Kubu kemarin saya baru pulang, Kubu dengan Anak Dalam. Kemudian sebelumnya suku Laut, suku Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing, masuk semua. Karena mindset bahwa saya mesti menyampaikan ini. Karena kalau tidak saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya mindset kita. Karena kalau salah ini luar biasa. Sebagai ustadz, kalau saya posisikan diri saya mesti dilayani orang. Nanti kalau lambat menjemput, marah. Kalau tidak dikasih tiket bisnis, marah. Kalau tidak nanti diletakkan di hotel bintang 5, marah. Karena sudah menempatkan diri. Kalau bahasa orang Melayu, itu mempertinggi tempat jatuh. Jadi ustadz bagaimana membentuk dalam kepala ustadz? Ini tak bisa, karena tak ada alat scan-nya. Maka saya ceritakan. Saya memposisikan diri sebagai pelayan agama. Pelayan Tuhan. Menyebarkan agama Allah. Makanya saya pergi kemana-mana, tak pernah saya tanya itu. Beberapa panitia menanya, ini nanti pesawatnya apa, tiketnya bagaimana. Saya bilang, saya kalau ada mobil kalian menjemput di Pekanbaru, saya datang. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi saya bukan jelangkung. Jadi begitulah menurut saya pentingnya mindset ini. Karena kalau sudah kita posisikan diri kita salah berpikir akan membuat salah bicara. Salah bicara akan membuat salah bertindak. Itu sudah sepaket yang 3 itu. Kenapa dia salah bertindak? Karena salah bicara. Kenapa salah bicara? Karena salah berpikir. Kalau Bapak Ibu memposisikan diri mesti dilayani orang, sulit. Tapi kalau sampai pada level sudah kami ini lulus sebagai PNS untuk melayani, maka saya yakin dan percaya predikat tertinggi WBBM itu secepatnya diperoleh, insyaallah. Karena ujungnya melayani. WBBM itu ujungnya melayani. Untuk saat ini M-nya itu baru sebatas merah aja.
dasi merah dan jilbab merah. Tapi lama-lama nanti insya Allah sampai pada melayani umat. Ambil contoh simpel tentang lulus menjadi pegawai negeri sipil. Yang satu menganggap lulusnya dia sebagai PNS itu adalah amanah, tanggung jawab. Kalau dia pegawai Pemprov, salah dia sekali, berarti dia akan dihisap di akhirat, dituntut oleh 6,7 juta penduduk Riau. Kalau dia pegawai Kota Pekanbaru, salah dia, berarti amal dia akan diambil, dihisap, dihitung oleh penduduk Pekanbaru 1,2 juta orang. Itu kalau pikiran dia sebagai pelayan. Tapi kalau dia menganggap lulus ini adalah sebagai hadiah, maka setelah hadiah inilah kesempatan untuk mengambil keuntungan, maka sesungguhnya sudah salah berpikir. Efek dari salah berpikir akan salah bicara, efek dari salah berpikir akan salah bertindak. Jadi memang mindsetnya betul-betul diluruskan, dan itulah yang selalu diulang-ulang dalam khutbah Jumat, dalam tausiah, bahwa kita ini adalah hamba Allah. Bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba apa-apa, tapi kita memang betul-betul memposisikan diri ini adalah sebagai amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dua anak lajang mau meminang anak gadis, cantik jelita, rupawan, bangsawan, berdarah biru, ketika fit and proper test ditanya, kamu bisnis pak, kamu PNS, kira-kira ibu sebagai ibu yang melahirkan anak gadis tadi milih PNS atau yang tak PNS? Diam tuh dalam hadisnya as-sukutu alamatur ridho, diam tanda setuju. Orang akan milih PNS karena PNS ada jaminan, PNS ada kesejahteraan, PNS ada masa depan. Jadi menjadi PNS satu sisi adalah hadiah prestasi, tapi di sisi lain juga adalah tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Saya yakin dan percaya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mendapatkan wilayah bebas korupsi itu adalah karena mindsetnya yang sudah lurus tadi, insya Allah. Amin. Tapi lurus pagi bisa bengkok siang. Itulah makanya kita selalu diajarkan untuk istiqomah, karena godaannya yang luar biasa.